paruh pertama, Anda akan bersama Nitya Adisa. Nitya. Ya, terima kasih Tifal. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Aksi saling dorong mahasiswa dan aparat terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat aksi demo mengawal putusan MK dan meminta DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang berlanjut hari ini. Kericuhan terjadi karena peserta aksi memaksa masuk ke gedung DPRD NTB dan dihadang ratusan aparat Polres Kota Mataram dan Polda NTB. Aksi saling dorong terjadi hingga 3 kali, namun masa aksi kembali melandai. Seluruh masa aksi se-NTB mengawal putusan MK benar-benar dijalankan. Hingga pendaftaran para bakal calon gubernur, wali kota, dan bupati terlaksana. Mereka berharap pilkada terlaksana tanpa intervensi dan cawe-cawe Joko Widodo. Bapak kepolisian, ya Bapak kepolisian juga. Sementara itu aksi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian terjadi di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Kendaraan water cannon pun dikerahkan untuk membubarkan massa yang mulai tak terkendali, Saudara. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-Kota Palu menuntut revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan dan mendesak KPU untuk menindaklanjuti hasil putusan MK. Di Surabaya, Jawa Timur, Saudara, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi mengawal putusan MK di depan gedung DPRD Jawa Timur. Pendemo yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat menyatakan akan terus mengawal mengenai revisi Undang-Undang Pilkada karena belum ada surat atau rapat resmi dari DPR RI terkait pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Peserta aksi demo khawatir DPR RI secara mendadak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada sebelum masa pendaftaran Pilkada tanggal 27 hingga 29 Agustus nanti. Yang mana Dewan Perwakilan Rakyat. Memang pertama kita harus paham dan sadar bahwasanya meskipun itu ada pemberitaan, tapi kita juga sama-sama melihat itu hanyalah sebuah statement. Jadi ketika memang itu belum ada rilis resmi atau rapat resmi dari DPR, itu otomatis bisa jadi banyak kemungkinan, termasuk manuver-manuver politik seperti yang kita ketahui bahwasanya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Apalagi PKPU itu belum disesuaikan di putusan MK, maka masih bisa berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan.